Kisah hidup Gunggus, anak yang yatim piatu, harus mengurus dua adik-adiknya yang masih kecil. Kalau kita belajar proses kehidupan, mungkin inilah karma dari masa lalu kehidupan. Kenapa Gunggus dan adik-adiknya masih kecil harus mengalami proses penderitaan? Artinya ada bekal karma di kehidupan masa lalu yang dia bawa lahir ke dunia. Sehingga dia harus menjalani proses yang pahit dalam proses hidup. Untunglah Gunggus ini tegar dan kuat sehingga bisa membantu ngurus adik-adiknya yang masih kecil, masih sekolah SD. Pelajaran ini yang saya ambil adalah, mari kita ketika hidup, mari kita menabung karma sebanyak-banyak. Kita berbuat baik agar bekal kita di kehidupan yang akan datang. Lebih baik ketika kita diberikan kesempatan hidup ke dunia. Makanya ketika kehidupan hari ini, jangan kita sia-siakan untuk selalu berbuat kebaikan. Ikuti kisahnya tentang Gunggus, anak yatim piatu. Hari ini saya kedatangan lagi sama Gunggus. Ini Gunggus ini anak muda yang luar biasa. Salut saya melihat Gunggus, anak muda yang, mohon maaf ya Gunggus ya, yatim piatu, tidak punya bapak, tidak punya ibu, adiknya sama ibunya sudah tidak ada. Gunggus inilah yang berjuang untuk mengurus adik-adiknya sekolah. Sampai Gunggus pun putus sekolah karena demi mengurus adik-adiknya agar bisa sekolah. Nah, jiwa semangatnya itu yang luar biasa. Berjuang, tetap semangat, walaupun kadang-kadang ada tangisan, ada rasa sedih ketika ingat orang tua. Tapi saya salut sama perjuangan Gunggus yang selalu ngajak adik-adiknya. Saya kenal Gunggus ini udah lama. Gunggus waktu itu kita pernah beli waktu jualan nasi ya Gunggus ya. Nasi Jinggu 2022, zaman Covid-nya itu ya, zaman Covid. Gunggus ini bonceng adik-adiknya jualan nasi Jinggu. Nah, sekarang usaha apa Gunggus? Jualan apa? Yang jualan bantu-bantu. Bantu-bantu aja, masih bantu-bantu karena ngurus adik-adiknya antar sekolah Gunggus ya. Nih jadwalnya nggak bisa soalnya. Oh, iya. Masuk siang yang kecil. Masuk siang yang kecil, jadi dia ngantar sekolah. Memang nggak ada Aji sama ibu nggak ada? Iya pun meninggal. Berapa tahun Gus? Kalau ibu udah 5 tahun lebih tadi bilang. Ibu 5 tahun, adik? Kalau Ajinya? Aji 2 tahunan lebih, 2,5 tahun. 2,5. Berarti Gonggek waktu Gonggek yang paling kecil umur berapa waktu ibu nggak ada? Umur 4 tahunan. 4 tahun udah. Makin Gonggek berapa umurnya? 9, mau 10. Oh 9, mau 10 nih. Jadi udah ditinggal. Jadi kalau tidur satu kamar bertiga? Iya, tapi pisah nih kan. Satu ruangan itu kan disekat dulu. Oh disekat, ya. Berani Gonggek tidur berdua berani? Gimana ininya Gunggus ketika ya apa rasanya nggak ada orang tua, apa yang sedih? Dibilang sedih sih, tapi dipaksa kuat sama keadaan. Apa yang membuat sedih? Karena kehilangan kan, kehilangan orang tua. Gitu. Terus nggak ada yang diajak ngurus siapa-siapa. Untuk arahan hidup juga jadi yang mengarahkan kurang jadi juga. Untuk ngasih tahu apa yang baik, apa yang harus dilakukan itu kurang. Untuk kayak kompromi itu juga kurang. Nasihati siapa yang ajak kalau sakit, kalau kesahnya sama siapa nih? Sendiri juga. Sendiri ya. Gunggus ini dapat. Saya tengok adiknya sakit masuk rumah sakit. Gunggus yang ngurusin Gunggus ya. Sampai adiknya harus rawat Gonggeknya waktu itu sampai rawat di rumah sakit. 5 hari rawat inap. 5 hari rawat inap. Adiknya Gonggeknya yang nemenin harus di rumah sakit. Bayangkan nggak ada orang tua, ibu bapak nggak ada, harus berjuang untuk tetap bisa semangat untuk adik-adiknya. Gunggus waktu berhenti sekolah kelas berapa Gunggus? Kelas 1 SMA. Kelas 1? Mau naik kelas 2 dan di SMA? Iya. Oh mau naik kelas 2 SMA ya, karena harus ingat ngurus adik-adik ya. Waktu itu Aji sudah nggak ada ya. Aji nggak ada, Gungusnya ini ngurus adik-adiknya. Nah, harapan ke depan apa Gunggus untuk menjadi? Ini biar adik-adik sukses nanti. Biar dia nggak putus sekolah kita. Adik-adik sukses ya. Walaupun Gunggus nggak sekolah, tapi adik-adik yang diharapin sukses ya. Utamain adik-adik. Kalau tiang belakangan aja. Belakangan luar biasa nih. Luar biasa Gungusnya, jiwanya salut lah. Harus jadi orang baik Gunggus ya. Karena nggak punya siapa-siapa. Jadi dia sering WA, sering ngadu untuk minta tolong apa. Ketika saya mampu, saya bisa, ada donatur baik. Dan hari ini di pertepatan dengan hari
penambahan galungan. Ada donatur baik Gung Jero Mangkusilu. Ini dari Haji Gung Candi juga perantara. Sebelumnya sudah memberikan 250. Nyepi sudah memberikan juga 200. Sekarang memberikan 500 Gung Gus ya. 500. Dan beras ini. Beras buat Gung Gus di rumah ya. Itu pakai untuk hari raya Nyepi. Tadi kan Gung Gus sempat ngomong, Pak Jero punya nggak HP rusak gitu ya, HP yang second gitu, bukan HP rusak ya, HP yang dipakai. Nah saya kebetulan HP semuanya nggak ada ya, HP semuanya dipakai anak-anak. Nah ini buat orang baik, siapa tahu ada orang baik di luar sana yang menonton, kalau ada HP yang tidak dipakai boleh kiranya diminta oleh Gung Gus untuk adik ya Gung Gus ya. Pakai apa? Sekolah. Pakai sekolahnya. Ini pakai adiknya untuk sekolah. Nanti kalau mau menyalurkan bantuan langsung ke Gung Gus bisa. Gung Gus berapa nomor teleponnya? 081 916 296 831. Itu nomor teleponnya Gung Gus. Bisa ulangi lagi Gung Gus? 081 916 916 296 296 831. Nah, itu bisa langsung ke Gung Gusnya untuk menyalurkan bantuan atau telepon. Apapun ininya, saya hanya sebagai kepanjangan tangan orang-orang baik. Nah, saya belum bisa membantu lebih ke Gung Gus, tapi saya akan berusaha mencarikan di luar karena keadaan juga saya masih punya banyak anak, tanggungan banyak. Tapi sebisa semampu saya untuk tetap bisa membantu. Karena dia nggak punya siapa-siapa. Makanya kalau Gung Gus ada masalah, ya kita siap membantu lah. Saya siap dengan saudara-saudara di yayasan. Dan waktu sekolah pun dari yayasan ikut membantu untuk biaya sekolahnya Gung Gus. Sayang Gung Gus putus sekolah waktu itu. Nah, apalagi itu aja harapannya, Gus. Iya, nikah mantan sih. Malam tidur jam berapa, Gus? Jam nggak tentu, biasa jam 12, jam 12. Kemana aja aktivitas siangnya antar adik? Siang antar adik itu. Habis itu jemput yang ini lain, baru tak tinggal lagi. Tinggal jualan, bantu-bantu. Bantu-bantu, jadi ikut bantu-bantu jualan punyanya orang, kan gitu, Gus ya? Punyanya orang, ikut bantu-bantu biar bisa tambah-tambah buat adik-adik. Biar ada bekal juga. Biar ada bekal. Ya itu kisah inspiratif, jadi kisah seorang Gung Gus yang mengasuh dua adiknya di kota besar, kota Denpasar. Jadi luar biasa. Adik dapat tanggungan dari pemerintah untuk biaya sekolah ininya. Masih gini sih yang SMP Niki masih mengajukan. Mengajukan, belum dapat ya? Dari ini tapi yang belum ada KTP juga. Oh, Gung Gus belum ada KTP. Minta KTP. Untuk biaya apa namanya? Adik-adik belum dapat ya yang sekolah, belum biaya sekolah dari pemerintah belum ya? Belum. Ya coba nanti kita akan sampaikan sama Kesbangpol, karena Kesbangpol pernah mengatakan kalau ada anak yatim tidak punya apa-apa, Kesbangpol siap membantu untuk memberikan biaya per bulan ada dari pemerintah itu. Ya, nanti ingetin Gung Gus ya untuk kita cari Kesbangpolnya untuk minta bagaimana syarat yang dibutuhkan agar adik-adik ini dapat biaya dari pemerintah. Ya. Apalagi harapannya? Ini nikah mantan sih biar adik-adik bisa berguna aja dah itu. Sungkare soha jadi orang-orang sukses ya kayaknya. Kayaknya juga rajin-rajin sekolah, jangan putus sekolah ya. Jangan yang aneh-aneh. Gung Gus juga jangan berbuat aneh-aneh. Pokoknya harus semangat. Bekerja jadi orang sukses. Om doakan Gung Gus sukses ke depan jadi orang hebat ya. Sekarang menderita suatu saat pasti berjaya. Ya, pokoknya semangat. Itu aja. Terima kasih matur semua. Saya pulang sekarang. Sama berasnya. Ini motor yang dulu tak perbaiki sih. Minta tolong sama Pak Mangkope. Ini motornya hancur dulu, kecelakaan. Adiknya sama temannya bawa nih. Oh, adik sama teman bawa nggih. Yang penting sudah peleknya sudah baru. Oh, sudah selamat lah Gung Gus. Ayo, Gung Gus ada alon-alon. Makin alon-alon motor masih nggih. Giring-giring. Giring-giring Gung Gus balik-balik. Inilah perjuangannya Gung Gus bersama adik-adiknya.